Sampurasun Actionist, kumaha dalam kan? Nah sekarang Vero udah ada di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah lebih tepatnya Vero bakal ngajak Actionist buat berkunjung ke sebuah tempat bersejarah yaitu Sangyang Heuleut. Penasaran kan? Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikutin terus. Permisi Pak. Pak, saya mau ke Sangyang Heuleut. Sebelum menuju Sangyang Heuleut, Actionist harus mengisi buku pengunjung yang sudah disediakan. Selain itu, karena perjalanan yang cukup jauh, melewati berbagai rute jalan, maka disediakan pula pemandu supaya tidak tersesat loh Actionist. Untuk biaya masuk sendiri saat ini sebesar Rp20.000. Makasih Pak. Untuk menuju Sangyang Heuleut, patokan utamanya dari keluar gerbang tol Padalarang Timur menuju PLTA Saguling, lalu masuk Gapura dan menempuh jarak 9,2 km ke tempat parkir Sangyang Heuleut. Actionist tahu nggak, perjalanan yang harus ditempuh dari tempat parkir tadi ke Sangyang Heuleut ini sejauh 2 km lebih loh. Seperti yang terlihat nih, Actionist harus melewati pipa raksasa, kemudian menaiki tangga untuk memasuki area jalan setapak menuju ke Sangyang Heuleut. Nih, sekarang Vero udah ada di kebun pisang. Setelah tadi lewatin tangga yang luar biasa, terus ada jembatan yang bagus. Nah, sekarang kita harus lewatin kebun pisang dulu sebelum nyampe Sangyang Heuleut. Yuk, lanjut lagi. Setelah perjalanan yang melelahkan tadi, sebentar lagi Vero bakal sampai di Sangyang Heuleut. Gimana kira-kira suasananya seperti apa ya di sana? Dan bagaimana asal-usul dari Sangyang Heuleut? Telusuri terus dalam Oat Sejarah. Waktu yang ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Cukup jauh juga kan Actionist? Namun sepanjang perjalanan, Actionist akan disuguhkan dengan suasana yang masih sangat alami. Cocok banget nih buat Actionist yang hobi menjelajah alam. Ya, ini dia Sangyang Heuleutnya Actionist. Sangyang Heuleut merupakan danau yang di bagian atasnya dialiri air dari Sungai Citarum Purba, di mana aliran air tersebut seakan mengisi danau Sangyang Heuleut. Pada awalnya, tempat yang dikenal dengan nama Sangyang Heuleut ini bernama Batu Masjid. Dinamakan demikian karena terdapat batu yang bentuknya menyerupai bentuk masjid. Nah, Actionist, warga sekitar di sini mempercayai bahwa dahulu Danau Sangyang Heuleut ini didatangi oleh banyak bidadari untuk mandi di sini. Bahkan Dayang Sumbi, yaitu ibu dari Sang Kuryang, sering menggunakan air danau di sini untuk minum, mandi, atau mencuci pakaian miliknya loh. Namun jika kita artikan kata demi kata, maka arti dari Sangyang adalah sesuatu yang dianggap suci, sedangkan Heuleut sendiri memiliki arti selang antara dua waktu.
Nah, buat actionis yang mau main ke sini, banyak hal loh yang bisa dilakuin. Salah satunya bermain air, berenang, hunting foto, atau sekedar bersantai. Nah, untuk yang berenang ataupun loncat dari batu, jangan lupa harus tetap hati-hati dan jangan lupa gunakan pelampung. Perlu actionis ketahui pula bahwa ketika musim kemarau, warna air di danau ini berwarna hijau jernih, seperti yang actionis lihat. Namun, ketika musim hujan tiba, warna danau berubah menjadi coklat seperti kopi susu. Sayangnya, di Sangyang Heuleut ini secara keseluruhan masih dikelola oleh masyarakat sekitar, sehingga fasilitas yang ada pun masih sangat terbatas. Selain Sangyang Heuleut, masih berdekatan dengan kawasan ini ada juga Sangyang Poek. Sangyang Poek adalah sebuah gua purbakala yang terbentuk secara alami. Tebing di sekitar gua ini biasa digunakan untuk latihan panjat tebing loh actionis. Nah, itu dia sejarah dari Sangyang Heuleut. Gimana? Keren banget kan? Jangan kemana-mana, tetap di On Action Indonesia. Halo Actionis, masih bersama saya di On Action. Sekarang saya berada di kawasan Citatah, Kecamatan Cipatat. Kali ini saya akan mencari tahu kehidupan warga sekitar. Yuk kita bahas di On Kehidupan. Di desa Citatah ini terdapat cukup banyak industri pertambangan loh. Baik itu industri kecil maupun besar, pertambangan berizin maupun yang tidak berizin. Bahan tambang yang didapat diolah hingga menjadi berbagai bentuk barang yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu dibentuk menjadi mimbar, prasasti, perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari, ataupun hiasan rumah seperti yang actionis lihat. Kang punten kaganggu waktuna sakedap upami abdi bade naroskeun ngeunaan batu marmer biasa. Mangga biasa. Ya. Mangga supaya dia cari. Kang upami proses ngadamel karajinan sapertos kieu kumaha nya? Anu kahiji nama milari lapahan sae bahana anu teu mudah tegasnya sareng anu uratna sae sapertos kieu kan. Tapi sapertos kieu kan ieu ketinggalan sae gitu untuk polos teuing kan seperti upami aya beberapa jenis batu emang sih polos gitu. Saya biasa saya cuman ketinggalan tina urat sareng upami batu sae di sorot ku senteroge tembus sapertos batu gio, gio Aceh, black jet karena itu. Upami kualitasna nu karajinan di dieu kualitasna kumaha nya? Ya kan tadi tergantung batu sareng tina mukir, tina cara mukir kan benten-benten anu mukir Sunda, benten Jawa, Jepara kan benten-benten. Oh, sapertos kitu. Anu sae mukir nama di Jepara sareng di Jogja. Oh.
Hatur nuhun Kang waktosna. Sami-sami nya beli bade ninggalana mangga abdi balik ka kelas. Nya suhun. Nah, ini dia nih salah satu hasil olahan marmer yang udah jadi. Nah, bentuknya tuh minimalis dan terlihat mewah, jadi cocok untuk jadi hiasan di rumah. Duh, jadi pengen bawa semua nih Actionist. Setelah tadi penjelasan mengenai kerajinan marmer, kali ini kita akan membahas tahapan pembuatan kerajinan batu yang bahan utamanya berasal dari Gunung Citata. Tahapan pembuatannya yaitu berawal dari bongkahan batu besar yang dibelah sesuai ukuran yang diinginkan, lalu dipahat untuk menyesuaikan bentuknya. Setelah itu dihaluskan dan kemudian diukir untuk memperjelas bentuknya. Seperti ini nih Actionist, tahapan pengukiran detail kerajinan batunya. Tahapan ini juga menentukan harga jual dari kerajinan batu loh Actionist. Semakin rumit ukurannya, maka semakin tinggi harga jualnya. Gimana Actionist? Jadi makin tahu banyak kan tentang kerajinan batu? Setelah dari desa Citatah, kita bergeser ke sebelah barat, yaitu sekitar 10 menit dari PLTA Saguling, tepatnya di sekitar Jembatan Raja Mandala, Citarum. Di sepanjang jalan ini banyak sekali loh kios-kios penjual es cincau. Secara letak geografis, memang kawasan ini sudah masuk ke Kabupaten Cianjur. Namun, karena tempatnya yang tidak terlalu jauh dari Sangyang Heuleut, tak ada salahnya juga kan Actionist mampir ke sini. Kios es cincau ini menjadi pemandangan menarik loh bagi pengendara yang melintas. Seperti yang terlihat, kios es cincau di sini memiliki keunikan yaitu menggunakan payung warna-warni untuk tempat beristirahatnya loh Actionist. Biasanya pedagang hanya membuat sekitar 2 kg cincau yang daunnya didapat dari pohon yang ditanam ataupun membeli di pasar Raja Mandala. Untuk esnya menggunakan es yang dicampur dengan santan alami. Sedangkan untuk gula pemanisnya menggunakan gula aren asli tanpa bahan pengawet ataupun pemanis buatan. Hampir semua penjual es cincau di sini merupakan warga Kampus Sukamaju, Desa Haurwangi. Pedagang es cincau di sini sudah berjualan sejak lama loh Actionist. Saya coba dulu ya Actionist. Seger banget nih Actionist. Es cincau di sini sangat cocok loh Actionist untuk melepas dahaga dan meredakan panas dalam. Setidaknya terdapat 50 orang pedagang es cincau yang berjualan di area ini. Meskipun kiosnya saling berdekatan, namun para pedagang tidak khawatir dagangannya tak laku, karena mereka yakin bahwa rezeki tak akan tertukar. Wah, Actionist, perlu diacungi jempol nih para pedagang es cincau di sini. Harga es cincau yang dijual di sini hanya Rp5.000 setiap satu gelasnya. Dengan harga segitu sebanding kok dengan kenikmatan yang akan Actionist dapatkan.
Selain menikmati es cincau, di sini actionist juga dapat melihat ukiran kaligrafi yang indah di samping jalan. Nah, itu dia informasinya. Jangan kemana-mana ya actionist, tetap di On Action. Halo Actionist, masih bersama saya di On Action. Tiba saatnya sekarang saya akan mengajak Actionist untuk jalan-jalan berwisata asik dalam On Wisata. Dijamin seru deh, yuk ikutin terus. Nah, Actionist, sekarang Vero udah berada tepat di depan wisata Pokland. Nah, tempat ini tuh unik dan menarik banget. Banyak banget spot foto yang instagramable banget, jadi cocok buat actionist yang suka upload foto. Nah, gimana? Penasaran kan? Ayo langsung masuk aja. Tiket masuk ke Wana Wisata Pokland ini sangat terjangkau loh actionist. Jadi cocok banget buat actionist yang cari tempat wisata yang murah meriah namun tetap seru. Wana Wisata Pokland terletak di Kampung Pompok Landak, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Awalnya Wana Wisata Pokland ini hanya berupa hutan pinus biasa loh actionist. Suatu hari muncul ide dari pengelola untuk menjadikannya tempat wisata, sehingga dibuatlah berbagai spot foto unik yang akan menarik pengunjung ke Wana Wisata Pokland ini. Actionist tahu nggak sebenarnya nama Pokland ini diambil dari kampung di lokasi ini loh, yaitu Kampung Pompok Landak. Nah, banyak banget yang bisa dilakukan di sini. Salah satunya menyewa hammock sambil bersantai dan menikmati keindahan hutan pohon pinus ini. Seperti yang saya lakukan ini loh. Setelah bersantai di hammock, kali ini saya mau mencoba kegiatan lain yang gak kalah seru loh actionist, yaitu memanah. Satu hal yang perlu diperhatikan saat memanah yaitu fokus agar dapat mengenai target dengan tepat. Saya coba lagi ya actionist. Banyak juga loh actionist pengunjung yang datang hanya sekedar menikmati keindahan pohon pinus sembari makan bersama sanak keluarga. Kali ini kita udah nyampe di depan Wana spot foto yang cocok banget nih buat actionist yang hobinya mengunggah foto di sosial media. Makin penasaran kan? Yuk langsung masuk aja. Ini dia actionist, salah satu tempat favorit pengunjung di Wana Wisata Pokland. Satu ya. Ini teh. Makasih. Saya pun penasaran nih actionist, seperti apa suasana spot foto yang katanya instagramable banget. Kalau gitu saya mau selfie dulu ya buat upload di sosial media. Oh ya actionist, jangan iri ya. Kalau mau langsung aja datang ke sini. Bagus kan actionist spot fotonya? Dan yang penting untuk diapresiasi adalah
material atau bahan untuk membuat spot foto di sini berasal dari bahan sederhana yang mudah ditemukan. Kreatif banget ya Actionist, mantap pisan lah pokoknya. Ada satu lagi nih yang menarik, yaitu rumah pohon. Actionist harus berjalan menaiki tangga bambu dulu untuk sampai ke rumah pohon. Dari atas ini, Actionist bisa melihat suasana di Pokren loh. Selain spot foto tadi, di sini pun ada mini museum tani loh Actionist. Di sini terdapat berbagai bangunan dan alat khas Jawa Barat loh. Tempat ini merupakan sarana edukasi bagi pengunjung untuk lebih mengenal bangunan maupun alat tani tradisional yang mungkin mulai jarang diketahui oleh generasi muda saat ini loh Actionist. Ada juga berbagai mainan tradisional Jawa Barat. Terdapat pula bangunan dan alat pengolahan padi tradisional, dan ada juga pawon atau yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti dapur loh Actionist. Selain itu, masih banyak pula jenis bangunan yang pastinya menambah wawasan Actionist yang berkunjung ke sini loh. Wana wisata Pokren ini setiap harinya selalu ramai dengan pengunjung dari berbagai daerah, terutama saat weekend dan hari libur nasional. Tempat ini sangat recommended sebagai tempat wisata keluarga yang murah meriah dan pastinya hits di sosial media. Gimana nih Actionist? Seru kan jalan-jalan hari ini? Kita telah mengetahui sejarah Sang Hyang Heuleut, mengetahui kehidupan di Kecamatan Cipatat dan Haurwangi, dan bermain di Wana Wisata Pokren. Nah, perlu diingat nih Actionist, kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar. Jangan lupa saksikan episode yang lebih seru dan lebih menarik hanya di On Action Indonesia.